Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Portal Hidayah. Mari kita berkumpul untuk menyelami kisah yang memaparkan perjalanan seorang pemuda dalam menghadapi ujian hidup yang tak terduga. Sebuah kisah yang melibatkan keletihan, pengorbanan, dan akhirnya sebuah keajaiban yang menggetarkan hati. Dengan hati terbuka, mari kita temukan hikmah di setiap langkah perjalanan yang akan kita bahas bersama. Seorang pemuda sedang dalam satu perjalanan yang jauh. Terasa amat letih. Dia pun berhenti istirahat di suatu kawasan perkampungan dan melepaskan kudanya mencari makan di situ. Oleh karena keletihan, pemuda itu tertidur di bawah pohon. Kudanya yang kelaparan mencari makan di satu kawasan ladang dan memakan tanaman di situ. Tidak berapa lama kemudian, sang petani yang memiliki ladang itu pun kembali. Melihat tanaman habis musnah, petani itu hilang kesabaran, lalu membunuh kuda yang memakan tamannya. Ketika terjaga dari tidur, pemuda itu mencari kudanya. Setelah lama mencari, dia tidak juga menjumpai kudanya. Akhirnya, dia melihat bangkai kudanya di sebuah ladang. Melihat keadaan itu, dia menjadi marah dan mencari pembunuh kudanya. Dia terus berjalan menuju sebuah rumah yang berhampiran. Begitu dia menjumpai tuan rumah, dia terus mencaci dan menuduh pemilik rumah itu yang membunuh kudanya. Akhirnya terjadilah perkelahian dan akhirnya petani itu terbunuh. Peristiwa itu diketahui orang ramai. Pemuda itu dibawa berjumpa khalifah untuk diadilkan berdasarkan hukum qisas. Bunuh dibalas dengan bunuh. Khalifah memerintahkan supaya dia dipenjarakan sehari semalam sebelum dia dipacung pada jam 5 keesokan petangnya. Pemuda itu memohon supaya dia dibenarkan balik dahulu berjumpa ibunya untuk menyelesaikan satu masalah yang amat penting. Khalifah tidak mengabulkan permohonan pemuda itu. Namun pemuda itu tidak berputus asa dan terus memohon sambil menyatakan dia mempunyai tanggung jawab yang mesti diselesaikan sebelum dia dihukum bunuh. Dia berjanji akan balik segera sebaik saja urusannya selesai. Khalifah meminta pandangan waris si mati. Anak petani itu tidak mengizinkan pemuda itu pergi karena bimbang dia tidak akan datang lagi untuk menerima hukuman mati. Berkali-kali pemuda itu memohon dan bersumpah akan datang kembali. Namun, tiada seorang pun menunjukkan tanda simpati. Akhirnya tampil seorang tua menuju menghadap khalifah, menyatakan kesanggupan untuk menjadi tebusan untuk membolehkan pemuda itu pulang ke rumah. Orang tua itu tidak bukan ialah Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang banyak merawi hadis. Melihat apa yang terjadi, semua hadirin tercengang dan sebahagian besar memarahi Abu Dzar karena tindakannya yang membahayakan diri sendiri. Abu Dzar berjanji untuk menjadi tebusan dan mempersilahkan pemuda itu pulang menyelesaikan masalahnya. Melihat kejadian ini, pemuda itu menjadi tenang dan mengikat janji bahwa dia akan pulang kembali untuk pacung
langsung setelah urusannya selesai. Abu Jar sangat menyadari bahwa jika pemuda itu tidak menunaikan janjinya, maka nyawanya yang akan melayang. Ketika ditanya Khalifah bagaimana dia sanggup meletakkan dirinya dalam keadaan membahayakan, Abu Jar menerangkan demi keluhurannya Islam. Dia sangat malu melihat tiada siapapun sanggup menghulurkan bantuan ketika pemuda asing itu dalam kesusahan. Pemuda itu dibenarkan pulang ke rumah sementara Abu Jar dikurung di penjara. Pada keesokan petangnya, banyak orang bergegas menuju ke istana Khalifah untuk menyaksikan upacara hukuman Qisas yang mencemaskan. Banyak orang menganggap Abu Jar akan dibunuh karena kemungkinan besar pemuda itu tidak akan datang menyerahkan lehernya untuk dipacu. Saat yang mendebarkan terjadi ketika beberapa menit lagi jam 5 petang, pemuda itu masih belum tiba. Abu Jar dikeluarkan dari kurungan. Kegagalan pemuda itu menghadirkan diri akan menyebabkan Abu Jar menjadi korban. Di saat terakhir, orang ramai melihat kelibat seorang laki menanggung seekor kuda dengan amat kencang sekali. Ketika itu riang cemas orang ramai bertukar menjadi reda. Tepat sekali bagaimana dijanjikan, pemuda itu sampai genap jam 5 petang. Pemuda itu lantas turun di hadapan Khalifah seraya meminta maaf karena terlambat, menyebabkan suasana tegang dan cemas. Pemuda itu menerangkan sepatutnya dia sampai lebih awal, tetapi terlewat disebabkan tali kudanya putus di tengah perjalanan. Dia menerangkan urusan yang dikatakannya amat penting dulu ialah karena terpaksa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai penjaga harta anak-anak yatim dan menyerahkan tugas itu kepada ibunya. Pemuda itu berjumpa Abu Jar untuk mengucapkan terima kasih di atas kesanggupannya menjadikan dirinya sebagai tebusan. Selepas itu, dia segera ke tempat dilakukan hukuman pacu. Ketika pengawal hendak menghayunkan pedangnya, tiba-tiba anak petani dengan suara yang kuat meminta hukuman dibatalkan. Dengan rela hati dia memaafkan kesalahan pemuda itu. Mendengar kata-kata anak petani itu, pemuda itu amat lega dan terus sujud tanda syukur kepada Allah. Sobat Portal Hidayah, dalam melangkah melalui lorong hukuman dan pengorbanan, kita menemukan nilai-nilai tulus dan keberanian yang mencerahkan setiap langkah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang dalam pengorbanan yang tulus terbitlah matahari keadilan yang memancar cahaya. Dalam akhir yang tak terduga, pemuda itu datang pada saat genting, membawa pelajaran tentang kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Abu Jar dengan rela menjadikan dirinya tebusan, mengilhami kita untuk selalu teguh dalam membela kebenaran, meski konsekuensinya berat. Mari kita sambut setiap rintangan dengan sikap tulus dan berani, karena di setiap hikmah terdapat kebijaksanaan yang membimbing kita dalam kehidupan. Dengan itu, semoga kita senantiasa menjadi pelita yang menerangi jalan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.